Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi kita pada hari ini, yakni makna dan pengamalan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, di sini Ibu mempersilahkan kalian, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan. Saya, Bu. Baik, ya silakan. Bu, menghargai teman yang berbeda agama apakah termasuk pengamalan sila pertama? Iya, jadi menghargai teman yang berbeda agama itu juga termasuk pengamalan dari sila pertama. Seperti maknanya yaitu kita harus menghormati dan menghargai keyakinan setiap orang. Jadi kita harus tahu bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk melaksanakan kewajiban dari agama mereka masing-masing. Terus kita kan juga diarahkan untuk bersikap toleran, yakni menghargai dan menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Jadi, seperti menghargai teman yang berbeda agama itu juga termasuk pengamalan sila yang pertama. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Ya, boleh. Contoh sikap beradab sila kedua itu bagaimana, Bu? Nah, iya, sila kedua tadi kan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi contoh sikap beradab itu bagaimana? Sikap beradab itu seperti yang kalian lakukan kepada ibu sebagai guru, lalu kepada orang tua, serta kepada teman-teman kalian. Nah, kita itu harus bersikap sopan dan juga santun, baik ketika berperilaku maupun ketika berbicara. Tidak boleh yang namanya kalau berbicara itu teriak-teriak, atau kalau berbicara itu menggunakan bahasa kasar. Itu tidak boleh ya anak-anak, karena ketika kita berkata kasar itu kita bisa menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, bersikap beradab itu bisa seperti membantu orang lain, seperti itu. Lalu ketika kita melakukan kesalahan itu kita harus meminta maaf. Lalu ketika kita meminjam benda nih, kita itu harus meminta izin, seperti itu. Itu contoh bersikap beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila kita. Seperti itu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, boleh. Kan tadi Ibu bilang ada gotong royong ya. Apa hubungan gotong royong sama sila ketiga Pancasila, Bu? Iya, gotong royong itu kan salah satu contoh dari pengamalan sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Kenapa sih gotong royong itu masuk dalam pengamalan sila ketiga? Itu karena gotong royong sendiri itu kan adalah kegiatan kerjasama antar orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, gotong royong sendiri ini kan dikerjakan bersama-sama tanpa membedakan. Seumpama masyarakat nih kan berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, berbeda-beda agama, berbeda-beda apalagi tempat asal. Nah, meskipun begitu, itu kita harus melakukan kerjasama bersama-sama, ya kan, untuk mencapai tujuan bersama itu tadi. Nah, dari kegiatan gotong royong itu kan artinya berarti kita mempererat persatuan, mempererat tali persaudaraan antar masyarakat, antar teman, seperti itu. Nah, dari mempererat persatuan dan tali persaudaraan itu kan sesuai dengan makna dan tujuan dari sila Pancasila, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan antara rakyat Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak yang sudah mau bertanya. Nanti kalau seumpama ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh sekali nanti ya tanya ke Ibu. Begitu. Baik, Bu. Baik.